Gelora Bung Karno untuk menyambut pemain ataupun kedua kubu yang memasuki lapangan pada malam hari ini. Tentunya dipimpin oleh bendera fair play yang terlebih dahulu memasuki lapangan arena permainan. Ardo Hoses. Dan ini merupakan skuad ataupun line up dari Persija Jakarta asuhan pelatih Danur Windo. Ya, kita lihat di sini line up dari Persija Jakarta yang kita tahu tidak adanya Abande Herman. Dan di situ diletakkan Leonard Tumpamau dengan pola 4-4-2. Pola dari kesukaan dari coach Danur Windo. Stanyo dan tampak kini adalah line up dari tim PSIS Semarang asuhan pelatih baru Bambang Nurdiansyah. Ya, kita lihat bagaimana pasukan dari PSIS Semarang tampil dengan pemain Gaston Castanyo masih menjadi striker di depan, dan kita lihat ada Salomon Bergondo. Sementara oleh tim Persija Jakarta di babak pertama ini. Dan akhirnya kick off dilaksanakan partai antara Persija Jakarta melawan PSIS Semarang. Dan ada Pierre Bianca di sana, cukup dingin. Robertinho perebutan, Ferry, Gaston Castanyo berkelit dan lepaskan tembakan langsung yang menyentuh mistar gawang, hanya hasilkan tendangan gawang bagi Persija Jakarta. Ya, sebuah peluang yang sangat baik. Kita lihat bagaimana Gaston Castanyo yang penuh percaya diri melepaskan tendangan yang cukup keras, sayang masih membentur tiang, dan kita lihat bagaimana miskomunikasi yang tadi kita kembalikan pada Ponario. Umpan di sana ada Bambang Pamungkas, bola lepasan ke dalam kotak penalti. Agus Murad berhasil untuk halo bola tadi Agus Murad. Iya, sebuah penyelamatan yang cukup baik yang diperlihatkan oleh penjaga gawang PSIS Agus Murad. Kita lihat bagaimana Bambang sebenarnya juga dalam posisi yang cukup ideal untuk melepaskan atau menanduk bola, hanya saja kecepatan dari Agus Murad. Kembali dalam penguasaan Leo Saputra, kembali lepaskan umpan dalam kotak penalti. Ada beberapa pemain, Agus Murad terlepas dan masih belum tepat sasaran. Kembali meninggalkan lapangan permainan. Apakah berbuah pada tendangan penjuru ataupun tendangan gawang? Masih kita tunggu. Tampak Agus Murad tadi sempat terlepas dari tangkapannya, namun belum menghasilkan sebuah gol. Ya, sebuah scrimmage menurut saya, di mana sebuah kesempatan telah dilakukan kini. Gaston Castanyo dalam kotak penalti, sebuah tembakan langsung kembali dilepaskan oleh Castanyo dan masih dapat dikuasai dengan sempurna oleh Hendro Kartiko. Main Persija tidak ada sama sekali. Dan inilah Greg Nwokolo bagi Persija Jakarta kini dalam kotak penalti, dan akhirnya Bambang Pamungkas kembali gagal untuk bisa menceploskan gawang ke gawang PSIS. Masih dengan 0-0 saat ini kedudukan. Ya, cukup menarik, Bung. Dua counter attack menjadikan peluang yang cukup berbahaya. Dan kita tahu, disayangkan Bambang Pamungkas kurang sempurna untuk menyelesaikan gol yang ke-100 di Liga Indonesia ini. Ya, memang dibutuhkan keterburu-buruan mereka dalam menyelesaikan peluang. Padahal kita tahu bahwa beberapa kali peluang tadi nyaris saja membuahkan gol. Aliudin, sebuah tembakan langsung dilepaskan dan masih melayang di atas mistar dari Agus Murad dari Aliudin tadi. Lagi-lagi, Bung, kesabaran memang dibutuhkan. Kunci bagi sukses Persija pada malam hari ini, saya pikir. Dan Persija Jakarta kembali melakukan penetrasi ataupun tekanan bagi lini pertahanan dari PSIS Semarang melalui Nwokolo kerjasama dengan M. Ilham, cukup cermat kini dalam kotak penalti. Nwokolo, sebuah tembakan langsung yang dilepaskan dan masih melebar dari gawang Agus Murad. Ya, bagaimana sebuah set piece yang sebenarnya sudah tertata dengan baik. Kita lihat bagaimana Greg mampu melewati satu pemain belakang PSIS. Hanya saja memang lagi kurang dari 4 menit waktu reguler di babak pertama ini, masih dengan keadaan 0-0. Muhammad Ilham kini bagi Persija Jakarta terlebih dahulu meninggalkan lapangan permainan. Ya, terlalu deras, dan juga tampaknya Ilham sudah berada dalam posisi offside. Masih kembali terbuang peluang yang dimiliki oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Dan telah ditiup peluit panjang oleh wasit Jajat Sudrajat. Tanda berakhirnya jalannya babak pertama partai antara tuan rumah Persija Jakarta dan PSIS Semarang yang berakhir tanpa gol di babak pertama ini. Jadi dalam penguasaan dari tim PSIS Semarang sudah bersiap kedua kubu ataupun kedua skuad pada malam hari ini. Dan wasit Jajat Sudrajat baru saja meniup peluit tanda dijalani ataupun jalannya
babak kedua partai antara Persija Jakarta melawan PSIS Semarang. Tentunya menjadi catatan kami bahwa sesungguhnya sebuah umpan Bambang Pamungkas dan kembali Agus Murad dengan aksinya kembali halau bola dari gawangnya. Masih belum berakhir tekanan Persija Jakarta dan Greg Nwokolo. Belum tepat sundulan yang dilakukannya tadi. Ya, lagi-lagi Bambang Pamungkas tampaknya masih belum menemui keberuntungan. Sebuah peluang, kita lihat bagaimana dalam tayang ulang, sebuah posisi yang ideal, sebuah penempatan bola yang cukup bagus. Hanya saja kita lihat juga bagaimana refleks dari seorang Agus Murad yang tampak bisa mengganggu lini pertahanan. Basilo Nambole, sebuah tembakan keras yang dia lepaskan masih melebar sedikit dari gawang Hendro Kartiko. Ya ini Bung, yang harus diwaspadai oleh Persija. Bahayanya sebuah counter attack yang dilakukan oleh PSIS Semarang. PSIS Semarang, Ilham Asdad yang kembali harus mengawal. Di sana ada Leo Saputra, sebuah umpan yang dilepaskan, sebuah chip yang masih sedikit di atas mistar gawang dari Agus Murad. Ya, ini juga sebuah teknik atau taktik dari sebuah strategi yang dilancarkan atau dibangun oleh Persija, dan ini tentunya sudah biasa dilakukan dalam latihan. Sebuah potensi yang dimiliki oleh bola mati dari anak-anak Persija. Bambang Pamungkas lepaskan sebuah tendangan dan kembali Agus Murad masih belum berakhir. Greg Nwokolo berhasil kuasai bola dan ada Sumaryanto yang turun ke lini belakang untuk melakukan penyelamatan terhadap gawangnya. Melampaui lini pertahanan dari PSIS, Ponario Astaman pendek kepada Robertinho. Di sana ada Aliudin, terlepas dari Aliudin dan Ponario kembali Agus Murad dan Bambang Pamungkas gol. Bambang Pamungkas akhirnya berhasil memecahkan telur bagi Persija Jakarta dan mencetak golnya yang ke-100 di Liga Indonesia melalui sebuah kemelut di lini pertahanan dari PSIS Semarang. 1-0 Persija Jakarta. Ya, setelah kita melihat bagaimana serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh Persija, akhirnya Bambang Pamungkas mampu melesatkan gol untuk memimpin Persija 1-0 atas PSIS. Dan kalau kita lihat bagaimana terjadinya atau proses terjadinya gol, kita lihat bagaimana Ponario, aksi dari Ponario yang dilanjutkan oleh Robertinho. Situ ada Aliudin. Sayang sekali memang Edson gagal. Dan bagaimana Bambang yang begitu bebas lepas dari kawalan pemain belakang dari PSIS Semarang. Ya, tentunya siapapun dalam posisi ini akan enak untuk mencetak gol, Bung. Tidak ada kawalan. Ya, yang cukup menarik, Bung. Saya pikir dengan penetrasi seorang Robertinho Pugliara. Umpan panjang dilepaskan oleh Ismet. Greg Nwokolo dengan cukup cermat masuk dalam kotak penalti. Kembali sebuah umpan dilepaskan dan Aliudin gol. Iya. Aliudin memperpanjang ataupun memperbesar keunggulan bagi Persija Jakarta melalui gol keduanya musim ini. 2-0 bagi Persija Jakarta. Ya, saya pikir sedikit keputusasaan yang didapat oleh pemain bertahan PSIS Semarang, di mana dalam 2 menit terakhir terjadi 2 gol. Ya, memang pada akhirnya gol dari Bambang Pamungkas kita lihat yang membuka kemenangan dari Persija menjadi 1-0 ini meruntuhkan moral dari pemain-pemain PSIS Semarang dan justru membangkitkan dan makin meninggikan spirit bertanding dari pemain-pemain Persija untuk terus bermain dalam tempo tinggi, dan akhirnya mereka mampu mencetak gol kedua melalui Aliudin. Pierre Njangka Persija kembali coba untuk lakukan tekanan. Sebuah umpan cermat yang dilepaskan oleh Njangka pada Leo Saputra. Umpan dalam kotak penalti. Bambang Pamungkas sekali kontrol dan tembakan langsung dan gol. Akhirnya duet antara Bambang Pamungkas dan Aliudin. Siapakah yang mencetak gol ketiga bagi tim Persija Jakarta pada malam hari ini? Tampak kedua pemain yang begitu berperan. Ya, saya pikir kehilangan motivasi. Jawaban dari semuanya, Bung. Yang kita lihat tidak disiplinan dari pertahanan PSIS Semarang. Dengan mudah Bambang Pamungkas mengontrol bola dan sontekan dari seorang Aliudin membuahkan sebuah gol ketiga. Melalui sebuah skill tinggi yang diperlihatkan oleh Bambang Pamungkas yang mengontrol bola dan melepaskan tembakan
yang dibelokkan arahnya oleh tandem di lini depan yaitu Aliudin akhirnya merubah kedudukan menjadi 3-0 bagi tim Persija Jakarta atas PSIS Semarang. Dan Persija Jakarta bermain sebuah umpan panjang dilepaskan di sana, ada Aliudin yang kejar bola. Aliudin kini masuk dalam areal penalti dari Persija Jakarta. Bambang Pamungkas, sebuah tembakan keras yang masih berada sedikit di atas Mistar dari Agus Murad. Ya, sebuah akselerasi yang tadi diperlihatkan oleh Aliudin, aksi individu dari Aliudin, dan memberikan ruang atau memberikan bola umpan yang begitu baik kepada Bambang Pamungkas. Hanya saja pada saat Bambang harus melepas. Sebuah umpan panjang yang sangat cermat dilepaskan di sana, ada Supriyono, umpan dalam kotak penalti. Iya, Pamungkas dan gol. Iya. Sebuah kelas yang dilakukan ataupun diperlihatkan oleh pemain Persija melalui sebuah gol cantik yang akhirnya diselesaikan oleh Bambang Pamungkas. Ya, ini adalah ciri khas gol dari Bambang Pamungkas. Dengan begitu enak dia menyambut bola. Umpan dari Supriyono. Kita lihat bagaimana Supriyono, pemain yang baru masuk, melepaskan umpan yang begitu baik. Dan disambut dengan baik pula oleh Bambang Pamungkas melalui tandukan kepala. Juga cukup menarik, Bung, kejelian dari seorang Ade Suhendra dengan melihat ruang gerak dari seorang Supriyono. Konsentrasi mereka. Kembali sebuah umpan jarak jauh yang dilepaskan oleh Ade Suhendra yang bisa dicapai ataupun dijangkau oleh Bambang Pamungkas. Kini Greg Nwokolo dalam kotak penalti dari PSIS Semarang. Masih meliuk Greg Nwokolo, kerjasama dengan Bambang dan akhirnya gol! Greg Nwokolo akhirnya berhasil melengkapi kemenangan ataupun keunggulan Persija pada malam hari ini dengan gol kelima di malam ini untuk Persija Jakarta. Ya, ini juga sebuah gol tersendiri buat Greg Nwokolo. Kita tahu Greg mempunyai sedikit dendam, Bung, pada PSIS. Kita tahu pada tahun 2006 Greg dibuang oleh PSIS Semarang. Maka dengan gol ini mungkin sedikit membalas kepuasan hati Greg, Bung. Ya, yang pasti bahwa pesta gol yang dilakukan Persija kali ini benar-benar terwujud. Dan ini adalah kemenangan terbesar yang diraih oleh Persija di ajang Indonesia Super League dengan kemenangan. Dan wasit Jajat Sudrajat akhirnya meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan antara tuan rumah Persija Jakarta dan PSIS Semarang, di mana tuan rumah akhirnya berhasil untuk melakukan debut gemilang di Stadion Utama Senayan dengan mencatat ataupun mencetak hasil akhir yaitu 5-0. Kita lihat merupakan Greg Nwokolo salah satu pahlawan ataupun pencetak gol dari Persija Jakarta pada malam hari ini melalui pertandingan yang begitu dramatis, terutama pada saat jalannya babak kedua.